Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, kakak akan menceritakan tentang kisah seorang ahli sufi. Namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Selamat mengikuti kisahnya. Kisah tentang Jalaluddin Ar-Rumi berikut ini. Selamat menyaksikan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di suatu malam Jalaluddin Rumi mengundang Syam Tarbi ke rumahnya. Syam Tabrizi ke rumahnya. Sang Mursyid Syamsuddin pun menerima undangan itu dan datang ke rumah kediaman Jalaluddin Rumi. Berjalan. Setelah sampai Jalaluddin Rumi di rumahnya, jalan. Musola bangun itu. Setelah sampai Mursyid Syamsuddin di rumah Jalaluddin Rumi, ternyata di rumah tersebut sudah disiapkan semua hidangan makanan malam. Syam Tabrizi pun berkata kepada Rumi, "Apakah kau bisa menyediakan minuman untukku?" Yang dimaksud yaitu arak atau khamar. Rumi kaget mendengarnya. Memangnya Anda juga minum ya? Jawab Syam. Jalaluddin Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini." Syamsuddin pun, "Sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah." Jalaluddin Rumi, "Di waktu malam seperti ini, di mana kau bisa mendapatkan arak itu?" Syam, "Perintahkan salah satu pembantumu untuk membelinya." Jalaluddin Rumi mengatakan, "Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang." Syamsuddin berkata, "Kalau begitu kau sendiri pergi keluar untuk membeli minuman." Jalaluddin Rumi pun berkata kembali, "Seluruh kota mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman?" Syamsuddin berkata, "Kalau begitu, kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum malam ini, aku tidak akan makan dan tidak akan berbincang dan tidak bisa tidur." Karena kecintaan
Pada Syam gurunya, akhirnya Jalaluddin Rumi memakai jubahnya, menyembunyikan botol di balik jubah itu dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai sebelum ia masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada orang yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya menguntitnya dari belakang. Hai, ada Jalaluddin Rumi, itu mau kemana? Yuk kita ikuti. Maka orang-orang itu pun mengikuti dari belakang. Mereka melihat Jalaluddin Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisi botol minuman, kemudian disembunyikan lagi di balik jubah, lalu keluar. Dilihat oleh mereka. Kok Jalaluddin Rumi memberikan minuman ya? Setelah itu ia ikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang tadi mengikuti berteriak, "Ayuhanas, wahai manusia, Syekh Jalaluddin Rumi setiap hari jadi imam sholat. Kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang itu berkata begitu sambil menyingkap jubahnya si Rumi. Halayak melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli juhud dan kalian menjadi pengikutnya, ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang itu menambahi siarannya. Orang-orang bergantian meludahi muka Jalaluddin Rumi. Coh, 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 coh. Dan memukulinya. Hingga serban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi tentang juhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka tidak punya belas kasihan lagi untuk terus menghajar. Hingga ada juga yang berniat membunuhnya. Tiba-tiba terdengar suara Syam Tabriji tadi gurunya. Wahai orang-orang yang tak tahu malu, kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minum khamr. Ketahuilah bahwa ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan. Seseorang dari mereka mengelak. Bukan cuka, ini arak. Syamsuddin mengambil botol dan membuka tutupnya, dan dia meneteskan isi botol di tangan orang-orang yang menciumnya. Mereka terkejut karena yang ada di botol itu memang cuka. Mereka memukul kepala mereka sendiri dan bersimpuh di kaki Rumi. Mereka berdesakan untuk meminta maaf dan menciumi tangan Rumi. Hingga pelan-pelan mereka pergi satu demi satu. Rumi berkata kepada Syam,
Malam ini kau membuatku terjerumus dalam masalah besar sampai aku harus menodai kehormatan dan nama baikku sendiri. Apa maksud semua ini, guruku? Syamsuddin berkata, agar kau mengerti bahwa wibawa yang kau banggakan ini hanya hayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang awam seperti mereka ini sesuatu yang abadi? Padahal kau sendiri hanya karena dugaan satu botol minum saja semua penghormatanmu itu sirna dan mereka menjadi meludahimu, memukuli kepalamu dan hampir saja membunuhmu. Inilah kebanggaan yang selama ini kau perjuangkan dan akhirnya lenyap dalam sesaat. Maka bersandarlah pada yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisahnya adik-adik sekalian. Kisah seorang ahli juhud, yaitu Syekh Jalaluddin Rumi, pendiri Thariqah Rumiyah. Nah, cerita ini disarikan dari kumpulan kisah Syekh Jalaluddin Rumi. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah daripada cerita ini. Di mana hikmah daripada cerita ini salah satunya adalah kita harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menggantungkan kepada manusia, penghormatan manusia, pengagungan manusia kepada kita itu adalah semu. Dikatakan orang hebat, dikatakan orang cerdas, itu semu. Ketika ada kesalahan sedikit saja, kita dihancur leburkan oleh mereka. Jadi jangan anggap hargaan mereka itu sebuah penghormatan yang besar. Justru itu adalah sebuah penghinaan. Hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah. Hanya Allah lah yang harus kita gantung. Hanya Allah lah yang harus kita mohon. Hanya kepada Allah lah kita hendaknya bergantung pada Allah saja. Demikian yang dapat kakak Yazid sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.